saya sih. Pada salaman juga sama saya. Ada kalau bicara gangster, bicara mafia, ya kebetulan saya kenal semua sama pimpinan-pimpinannya. Gitu, ya. Ya cuman nggak ini aja sih, nggak apa ya, pemandangannya jadi gimana gitu ya. Itu kan pengadilan ya, bukan tempat atau di lapangan lagi ada kampanye gitu. Ya dokter Oki pasti kalau dipanggil sebagai kasus terkait kasus, maksud saya dipanggil dalam kaitan kasus, didengarkan keterangannya sebagai saksi dan dipanggil resmi pasti hadir. Saya sudah konfirmasi dokter Oki akan saya dampingi juga ketika memang dipanggil resmi oleh pihak pengadilan. Saya cuma penasaran sama pengacaranya DRG yang namanya siapa, Julianus ya. Dari awal dia selalu berteriak-teriak ya, menyuruh-nyuruh pihak polisi Polda Metro Jaya untuk menjadikan tersangka Dr. Oki, untuk menahan Dr. Oki. Bahkan dia juga sempat menyampaikan bahwa dia bilang klien saya adalah sindikat, ya, pelaku sindikat, yang dimana sampai detik ini saya belum pernah melihat bukti otentik, fakta, satu putusan pengadilan yang inkrah di mana di dalam putusan tersebut menyatakan klien saya Dr. Oki terpidana sebagai pelaku sindikat. Ya. Itu belum pernah saya lihat. Makanya kemarin saya datang, saya pengen ketemu pengacaranya DRG itu mau tanya. Bang, lo bilang klien gua ini sindikat ya. Itu dasarnya apa? Kalau emang lo pengacara itu kalau ngomong harus memiliki alat bukti yang kuat. Ya. Anda bilang sindikat, Dr. Oki sindikat. Mana buktinya? Apakah Dr. Oki pernah divonis dan mendapat putusan hukum secara inkrah bahwa dia adalah seorang sindikat? Tolong tunjukkan kepada saya. Kalau Anda tidak bisa menunjukkan, namanya Anda fitnah. Kalau pengacara ngomong saja sudah fitnah, ya, bagaimana itu? Jadi saya kemarin tuh datang, kepingin tanya sama dia secara langsung. Bang Julianus, lo punya bukti apa kalau klien gue itu sindikat? Mana putusan hukumnya? Dr. Oki klien gue itu sindikat. Mana? Ya, kalau lo nggak bisa buktiin, artinya lo ngomong di media itu, berkoar-koar di media, itu namanya memberikan keterangan bohong kepada publik atau hoax. Anda nggak pantas dibilang pengacara. Kalau pengacara itu bicara berdasarkan alat bukti yang konkret, hitam putih, jelas. Ya. Tapi kemarin waktu saya datengin, saya udah bilang sama semua pengacara, tolong kalau ada Julianus kabarin saya, kasih tahu saya mau ketemu. Tapi sepertinya saya lihat di TV dia ada di balik banyak bodyguard gitu ya. Padahal kan saya mau ketemu, mau ngajak ngomong secara profesional, mau tanya, bukan mau ngajak berantem. Kalau mau ngajak berantem ngapain di pengadilan? Gitu loh. Di pengadilan tempatnya pengacara sama pengacara berkomunikasi, ya. Itu dibolehkan kok. Saya selaku kuasa hukumnya Dr. Oki, ya, berdasarkan surat kuasa resmi diperbolehkan untuk bertanya kepada kuasa hukum DRG atas dasar apa klien saya dinyatakan oleh dia adalah seorang sindikat, ya, atas dasar apa? Kalau nggak punya bukti, nggak punya dasar, lebih baik jangan banyak bacot, ya, karena itu mempermalukan kredibilitas Anda sebagai seorang advokat, seorang lawyer menyatakan sesuatu, menuduhkan sesuatu kepada klien saya di media tanpa ada dasar hukum yang kuat. Oke? Makasih teman-teman, saya harus kembali lagi bersama keluarga. Yang pasti doakan semuanya berjalan dengan baik, ya, dengan adil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berakhir pekan. Tuh guys. Iya, Sunan Kalijaga datang. Pokoknya jangan lupa di like, tap, share biar semuanya juga bisa mengikuti persidangan hari ini. Mak.
Iya. Ya guys, pengacara Sunan Kalijaga datang untuk mengawal persidangan Nyai Nikmir. Bang, hari ini gimana Bang datang ke persidangan Nikita Mirzani dengan agenda saksi dari Reza Gladys? Seperti apa sih Bang? Ya, kami selaku tim kuasa hukum dari Dr. Oki, ya, hari ini sebenarnya ingin bisa berjumpa dengan kuasa hukumnya RG. Kenapa? Karena memang selama ini kami sudah mengamati, ya, sudah melihat sering sekali yang namanya Julianus ini memojokkan atau membangun opini publik. Klien kami seolah-olah adalah seorang sindikat, yang dimana sindikat itu adalah satu predikat yang sangat-sangat negatif, sangat dapat mencemarkan atau merusak nama baik klien kami Dr. Oki yang belum pernah tersangkut urusan hukum, apalagi ada putusan hukum dia sebagai terpidana. Maka tadi kami selaku tim kuasa hukum pengen, ya, berjumpa secara profesional yang seharusnya kalau seorang pengacara berbicara, apalagi di hadapan teman-teman media, dia harusnya bisa menunjukkan bukti. Kalau dia bilang Dr. Oki adalah seorang sindikat, dia harus bisa menunjukkan bukti. Apakah ada putusan hukum yang inkrah, apakah ada laporan polisi, apakah klien kami menjadi tersangka, ya. Bahkan di persidangan, ya, kawan kami Nikita Mirzani saja Dr. Oki tidak menjadi terdakwa. Artinya dia sudah membangun opini menjelekan klien kami tanpa dasar. Kami perlu ingatkan bahwa kita sesama advokat itu tidak kebal hukum. Ketika dia menyampaikan ke hadapan publik dan tidak bisa, ya, membuktikan, maka akan ada upaya hukum dari pihak kami. Menambahin. Ya, teman-teman semua, bahwa hari ini sebenarnya kita lihat sangat ramai, ya. Karena hari ini puncaknya pemeriksaan namanya saksi korban. Yang kehadiran saksi korban itu menunjukkan bahwa dia harus bisa simetris antara keterangan dia dan juga keterangan dan alat bukti yang lain. Saya dari awal saya sampaikan bahwa Nikita itu bisa bebas kalau keterangan dia sebagai saksi tidak sejalan dengan alat bukti, tidak sejalan dengan saksi-saksi yang lain. Karena kalau bicara tentang pidana, bicara tentang alat bukti. Alat bukti ada 5, keterangan saksi, petunjuk, surat. Kita juga ada keterangan dari para terdakwa, keterangan ahli. Nah, kalau itu tidak simetris, memang Nikita menjadi wajar untuk dibebaskan. Ini Nikita belum bersalah. Posisi dia itu masih terdakwa, tapi belum dinyatakan bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang inkrah. Karena kalau ada putusan pengadilan Nikita bersalah, udah pasti ada upaya hukum banding dan seterusnya. Nah, saya di sini tadi Bang Suno sudah sampaikan bahwa ada seorang advokat, rekan kita, berperilaku, berstatement seolah-olah dia lebih dari polisi, menyuruh polisi untuk tersangkakan orang. Kita advokat itu harus berbicara berdasarkan undang advokat. Kalau advokat itu adalah memberikan nasihat hukum yang baik dan benar kepada klien, bukan memerintah, mengintervensi aparat penegak hukum lain seperti pihak kepolisian. Yang kedua lagi, sudah menebarkan fitnah. Dugaan kami adalah memberikan keterangan bohong kepada publik bahwa klien kami ini adalah seorang sindikat. Kata sindikat itu adalah kejahatan besar. Makanya kami minta hari ini kami datang nih. Pokoknya biar ketemu sama dia, kita mau ada preskon bareng nih atau duduk bersama kita diskusi bareng. Bahasa sindikat itu dia harus cabut, dia harus minta maaf. Kalau tidak, pasti kami akan ambil upaya hukum. Karena kata sindikat itu adalah kejahatan besar. Pernah nggak klien kami si Dr. Oki dilaporkan atau jadi tersangka atau jadi terdakwa? Dia kan belum pernah. Lalu kata sindikat itu berasal dari mana? Makanya sebenarnya kami datang minta klarifikasi yang bersangkutan. Kalau memang kata itu tidak ada dan dia salah ucap, sebagai advokat lebih baik gentleman. Dia minta maaf. Kalau enggak, kalau dia tidak datang ke kantor kami yang datang ke kantornya dia. Supaya kami mau konfirmasi kepada yang bersangkutan, kenapa dia bicara tentang sindikat kepada klien kami Dr. Oki. Dia harus bertanggungjawabkan itu. Ya. Bang, tadi Reza Gladys juga pada saat memberikan kesaksian dia menyebut Dr. Oki ini orang pertama yang memberikan nomor mail dan akhirnya berujung dugaan. Ya, sekarang pertanyaan saya, ya, memberikan, emang klien saya ujuk-ujuk memberikan gitu kepada DRG? Kan tentunya atas permintaan, ya, atas permintaan. Jadi ya kita sama-sama tahu lah, si korban mengaku diperas, tapi kok si korban yang intens istilahnya minta nomor telepon dari klien kami, untuk apa?
Dan yang perlu digarisbawahi dalam peristiwa kasus ini, kalau ya tidak ada apa-apa, untuk apa menghubungi kita, untuk apa mengeluarkan uang sejumlah 4 miliar itu untuk apa? Ada apa? 4 miliar duit yang sangat besar loh, ya. Bukan uang yang untuk berkenalan atau uang untuk apa. Ini ada apa? 4 miliar itu duit besar loh, ya. Orang mau menyerahkan 4 miliar kepada seseorang, ada apa? Ada ketakutan apa? Harusnya, sekali lagi, kalau memang tidak ada kesalahan, tidak ada urusan, tidak ada masalah, ngapain mesti kasih Nikita 4 miliar? Buat apa? Emang Nikita tuh siapa? Harus dikasih 4 miliar? Pertanyaannya, ada apa sampai orang bersedia mengeluarkan 4 miliar ya untuk menyerahkan atau memberikan ke Nikita? Untuk apa? Ada apa? Gitu. Nah, satu lagi saya mau sampaikan kepada rekan advokat juga, ya, tim kuasa hukumnya DRG yang kemarin saya lihat ramai di seliweran di media menyatakan bahwa ini sidang harus segera, cepat, dan diestafet 1 minggu, ya, minta 3 kali sidang. Emang dia siapa? Ya, pertanyaan saya, emang Anda siapa? Nyuruh-nyuruh jaksa atau nyuruh pengadilan untuk kasus ini ya disidangkan seminggu 3 kali. Emang Anda siapa? Emang Anda pikir Anda banyak duit bisa atur-atur gitu? Atur-atur pengadilan? Ya, ingat, ada azas peradilan bahwa persidangan itu harus yang sesederhana dan ekonomis. Lah kalau sekarang seminggu disuruh pengadilan harus sidang nih kita, misalnya Senin, terus nanti misalnya Rabu, terus nanti Jumat, itu pakai duitnya siapa? Terus apa urgensinya? Gitu loh, ya. Saya mengingatkan juga nih. Saya lihat kan beliau kan lebih senior dari usia dari saya. Mungkin juga jam terbang lebih tinggi. Nggak sepantasnya gitu loh ya. Ngomong ke publik harus 1 minggu ini 3 kali sidang nih kita. Untuk apa? Apa urgensinya apa? Apakah ini kasus politis, kasus teroris, kasus yang menyebabkan mungkin kegaduhan yang luar biasa? Saya rasa enggak lah. Jadi tolong sekali lagi saya mengingatkan, saya ini junior mengingatkan kepada senior, tolonglah sudah stop memberikan statement-statement yang bisa dikatakan tidak baik gitu. Tidak baik, tidak benar. Ngapain nyuruh-nyuruh jaksa, nyuruh-nyuruh hakim untuk segera sidang seminggu 3 kali? Untuk apa? Bang, tapi kan ada di dokumen itu juga ada pernyataan dari Bang Joni Dr. Oki mengatakan kepada polisi harus nggak murah loh, mahal loh. Itu pernyataan-pernyataan itu gimana Bang? Ya, mungkin saya perlu jelaskan ya. Namanya juga keterangan saksi. Dia boleh bicara apa saja. Faktanya kan nggak ada. Bahwa klien kita hanya mempertemukan sebagai teman. Dan dia yang intens kok, si korbannya mengaku sebagai intens. Masih ada melatar belakang penyerahan duit tersebut. Prinsipnya bahwa peradilan telah berproses, kita harus hormati pengadilan. Yang penting jangan ada intervensi terhadap pengadilan, terhadap jaksa. Karena kita ini advokat. Undang-undang kita jelas untuk advokat. Kita harus memberikan nasihat hukum yang baik dan benar kepada ya namanya klien kita. Bukan mengintervensi. Jangan mendikte peradilan. Iya, itu nggak boleh. Ya, itu bukan ranah kita. Makanya saya ingatkan si Pak Anus ini, ya, lo kalau memang gentleman ketemu saya, udah kita debat aja. Mau debat dimanapun saya siap kok. Dari dulu saya sudah bilang, udah debat aja. Saya akan minta klarifikasi. Kenapa dia bilang Dr. Oki itu adalah sindikatnya? Dia harus bertanggungjawabkan perbuatan omongan dia, omongan yang gede itu loh, yang seliuran kemana-mana. Kalau lu udah datang ke kantor saya datang ke kantor kamu, gitu loh. Kita biar jelaskan dan selesaikan urusan ini karena ini fitnah. Dan saya yakin adalah kebohongan publik yang sangat besar. Ya. Bahasa yang namanya sindikat itu adalah kejahatan besar. Makanya dia harus buktikan itu. Oke? Cukup ya? Bang.